Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba perkenalan, nama, alamat, umur. Nama saya Muhammad Abdul dari Madura, umur 16 tahun. Oke, sudah siap untuk mengikuti tes lisan hari ini? Insya Allah siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Soal pertama. Ada berapakah tanda rofa, nasab, serta jazmnya fi'il mudhari'? Dan sebutkan beserta tempat-tempatnya secara lengkap. Oke, tafadhol. Tanda rofanya fi'il mudhari' ada 3, yaitu tanda rofanya fi'il mudhari' ada 2, yaitu domah dan tetapnya nun. Yang pertama domah dibagi menjadi 2, domah dhairah dan domah muqaddarah. Domah dhairah yaitu apabila ketika tidak bertemu dengan sesuatu dan sahih akhir. Yang kedua domah muqaddarah yaitu ketika tidak bertemu dengan sesuatu dan berupa mutal akhir. Yang kedua nasabnya fi'il mudhari' ada 2, yaitu fathah dan buang nun. Fathah ada 2, fathah dhairah dan fathah muqaddarah. Fathah dhairah yaitu ketika tidak bertemu dengan sesuatu dan berupa mutal ya dan wawu. Fathah muqaddarah yaitu ketika tidak bertemu dengan sesuatu dan berupa mutal alif. Yang ketiga membuang nun ketika berupa af'alul khamsah. Yang ketiga i'rab jazm memiliki 2 tanda. Yang pertama sukun, yang kedua membuang. Sukun yaitu ketika tidak bertemu dengan sesuatu, sesuatu dan sahih akhir maupun mutal akhir. Yang kedua itu membuang huruf ilat dan membuang nun. Yang kedua membuang nun ketika berupa af'alul khamsah. Membuang huruf ilatnya? Membuang huruf ilat itu ketika berupa mutal akhir. Ketika berupa mutal akhir. Sebelumnya ada beberapa rincian yang belum tepat. Yang pertama, tidak disebutkan tanda rofaknya fi'il mudhari' dengan subutun nun itu ketika kapan. Yang kedua, tidak menyebutkan alasan secara lengkap tanda nasabnya fi'il mudhari' yang ditandai dengan fathah dhahirah. Gitu. Catatannya itu. Terus soal nomor 2, ada berapakah i'rabnya asmaul khamsah? Sebutkan dan jelaskan tanda i'rabnya baik rofa, nasab maupun jarnya, serta sebutkan contoh dari masing-masing i'rabnya. I'rabnya asmaul khamsah ada 3. Yang pertama rofa, nasab, jar. Rofa ditandai dengan wawu, nasab ditandai dengan alif, jar ditandai dengan ya. Contohnya yang rofa abuka, yang nasab abaka, yang jar abika. Baik. Soal nomor 3. Perhatikan contoh-contoh berikut dan ubahlah dalam bentuk susunan yang kemasukan kana. Yang pertama, Zaidun mudarrisun. Coba ubahlah dalam contoh suatu susunan yang kemasukan kana. Kana Zaidun mudarrisan. Yang kedua, Zaidani mudarrisani. Kana Zaidani mudarrisaini. Yang ketiga, Zaiduna mudarrisuna. Kana Zaiduna mudarrisina. Yang ketiga, Al-Hindatu mudarrisatun. Kanat al-hindatu mudarrisatin. Soal nomor 4, jelaskan hukum mustasna dengan illah. Hukum mustasna dengan illah, apabila berupa kalam tamujab maka wajib dibaca nasab baik muttasil maupun munfasil. Apabila kalam berupa kalam tam manfi maka hukumnya diperinci. Ketika berupa muttasil hukumnya khilafiyah, boleh dibaca nasab sebagai istisna, boleh juga dibaca sebagai badal. Yang kedua, apabila berupa munfasil maka wajib dibaca nasab. Terus ketika berupa kalam nakis yaitu di'irobi sesuai tuntutan amil. Soal terakhir, jelaskan hukum munada mufrad alam, munada mufrad nakirah maksudah, dan munada mufrad nakirah ghairu maksudah. Jelaskan hukum rincian hukumnya.
Mufrad alam yaitu yang bukan susunan mudhof dan sibeh mudhof. Hukumnya bagaimana? Dimabnikan sesuai tanda i'rab rafa'nya. Terus mufrad nakirah ghairu maksudah. Dimabnikan sesuai tanda i'rab rafa'nya. Maaf. Mufrad nakirah maksudah. Dimabnikan sesuai tanda i'rabnya. Mufrad nakirah ghairu maksudah. Wajib dibaca nasab. Dengan demikian Saudara Abduh dinyatakan lulus tes imtihan lisan di malam hari ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.